Terus jalan sufi yang ke-8 adalah uzlah. Ini kalau uzlah ini agak dekat dengan zuhud, agak dekat dengan qanaah. Tapi uzlah, kalau tadi zuhud sama qanaah kan pembentukan jiwanya. Kalau uzlah ini ada aktivitasnya, yaitu aktivitas menjauh dari keramaian. Karena takut dapat pengaruh yang buruk. Jadi uzlah itu menghindar kerumunan karena khawatir dapat pengaruh buruk. Alasan khawatir dapat pengaruh buruk ini penting karena nantinya kalau dianggap oh sudah tidak ada pengaruh buruk atau oh enggak kok ini orang-orang soleh semua, ya berarti tidak menjauh lagi. Mungkin sudah balik mendekat karena bisa mengambil manfaat. Jadi uzlah itu kalau merasa misalnya sampean merasa wah saya ini kalau masih bareng teman-temanku ini ndak iso aku soleh-soleh ini, ndak iso aku beres batinku, sudahlah aku minggir dulu. Nah ini namanya uzlah. Aku pulang kampung dulu aja, atau aku tak di kos-kosan di kamar aja, ndak usah ikut-ikutan mereka keluar-keluar biar aku ndak terpengaruh. Nah ini namanya uzlah. Jadi kehati-hatian agar tidak terpengaruh oleh orang lain, itu namanya uzlah. Uzlah manfaatnya banyak, katanya Syekh Nawawi. Ini sebenarnya meminjam pandangannya Imam Ghazali. Uzlah itu yang pertama membuat kita fokus beribadah dan fokus untuk tafakkur. Karena biasanya orang yang masih sibuk, tenggelam dalam kesibukannya orang banyak, itu berpikirnya tidak bisa jernih, tidak bisa fokus. Karena pikiran kita masih rame, sekeliling kita masih rame. Kita tidak bisa fokus ibadah, tidak bisa fokus tafakkur. Sekali-sekali kita butuh uzlah. Sekali-sekali kita butuh menyendiri. Hari ini kan teman-teman pakai istilah me time, waktu untukku sendiri. Nah, itu dalam dunia sufi ada istilah uzlah. Cuma ada muatan-muatan nilai-nilai sufistiknya. Jadi yang pertama fokus beribadah, tafakkur, manfaatnya. Yang kedua apa? Ya karena jauh dari yang lain, akhirnya selamat, tidak banyak terjebak oleh dosa dan maksiat. Yang ketiga, selamat juga karena jarang berinteraksi, akhirnya tidak banyak dapat fitnah, adu domba. Bahkan katanya Syekh Nawawi utang piutang, ya kalau tidak ada temannya mau utang siapa. Jadi fokusnya hanya untuk Allah saja. Kemudian terbebas dari pengaruh buruk mencela orang lain, berprasangka buruk pada orang lain, mengadu domba orang lain. Yang kelima, dengan uzlah kita bisa mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Kalau jauh dari orang itu kan kita tidak mudah lagi minta tolong. Kadang-kadang kita ini kalau pas banyak orang jadi manja. Ini minta dibantu, itu minta dibantu. Kadang ngambil pulpen yang di depan saja minta tolong orang lain. Padahal jalan sendiri juga bisa. Membuat kita manja. Tapi uzlah melatih kita mandiri. Memenuhi kebutuhan, keinginan kita sendiri. Melatih untuk bergantung hanya pada Allah saja, tidak bergantung pada orang yang lain. Kita tidak membebani orang lain, itu manfaat yang keenam. Jadi menempuh jalan sufi ada opsi uzlah. Menjauh sementara dari keramaian. Dalam dunia tasawuf, menjauh sementara ini hakikatnya dalam rangka melatih jiwa untuk tidak terlalu terikat oleh dunia. Karena kalau terlalu terikat oleh dunia,
kita susah untuk dekat dengan Allah. Tapi latihan ini kalau masih kita terganggu oleh banyak orang yang lain, susah. Maka perlu menarik diri sebentar. Jadi yang pertama itu sebenarnya yang dituju, latihan diri. Kalau tadi susah untuk berjiwa qanaah, susah untuk berjiwa yang di atas tadi semuanya siap belajar, susah untuk tawakal, susah untuk zuhud, susah untuk ikhlas dan macam-macam, boleh ambil opsi uzlah, menjauh diri sebentar untuk mendidik diri uzlah, mendidik diri zuhud, mendidik diri qanaah dan lain sebagainya dengan jalan uzlah. Ini opsi yang ke-8. Jalan sufi yang ke-9, tips dari Syekh Nawawi, perhatikan pemanfaatan waktu dengan baik. Alokasikan waktu untuk diri kita sendiri, untuk orang yang berada dalam tanggungan kita, anak, istri, teman, dan lain-lain. Dan jangan lupa waktu untuk Allah. Manfaatkan waktu dengan baik. Di Salalimul Fudola ada beberapa yang disarankan oleh Syekh Nawawi. Ayo diperhatikan dalam sehari-hari. Yang pertama, jangan lupa ibadah. Sisihkan waktu untuk Allah melalui ibadah, mahdoh maupun ghairu mahdoh. Sholat, itu kan ibadah yang mahdoh, zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Alokasikan waktu untuk ini. Paling tidak, kalau kita kan ada sholat itu kan yang 5 waktu. Yang nomor 2, sisihkan waktu untuk membaca Al-Quran, untuk melakukan zikir. Bikin jadwal sendiri. Kapan saya ngaji, kapan saya zikir di setiap harinya. Jangan sampai satu hari lewat, ndak ngaji beluas, ndak ada zikirnya sama sekali. Ndak ada zikirnya berarti ndak ingat Allah sama sekali hari itu. Kalau di kampus-kampus sering diprovokasi, pokoknya setiap hari harus membaca. Nah, sisipkan di antara yang dibaca setiap hari itu Al-Quran. Ini tips dari Syekh Nawawi. Sisihkan waktu sebentar untuk membaca, sisihkan waktu sebentar untuk berzikir. Yang ketiga, sisihkan waktu untuk mencari ilmu, menambah wawasan. Mungkin dengan membaca, mungkin dengan menghadiri majelis ilmu. Jangan sampai waktu kita habis sia-sia, ndak ada ibadahnya, ndak ada ngajinya, ndak ada zikirnya, ndak ada ilmunya. Nah, berarti kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Jangan lupa bekerja juga, itu pasti untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi. Terus juga bersedekah. Jangan lupa, bersedekah itu berarti berbagi kenikmatan, berbagi kelebihan. Setiap orang bisa bersedekah. Pak, saya uangnya ndak banyak, Pak, cukup untuk saya sendiri. Tapi kan kamu punya ilmu, sedekahkan ilmumu. Saya ndak terlalu pinter, Pak, ndak punya ilmu. Ya, paling ndak kamu punya tenaga. Mungkin orang di sekitarmu butuh sedikit-sedikit tenagamu, sedekahkan itu. Wah, saya itu, Pak, kalau tenaga juga lemes, saya itu ndak punya kekuatan yang besar. Oke, senyumlah. Gembirakan tetanggamu, gembirakan orang-orang sekelilingmu dengan kehadiranmu, minimal dengan senyum. Itu juga termasuk sedekah. Paling tidak dengan senyum yang termasuk sedekah itu kan waktu kita terisi oleh hal yang manfaat. Seorang sufi harus sangat eman, sangat sayang dengan waktu. Kalau waktu lewat,
ndak ada ibadah di situ, ndak ada ngaji Al-Quran di situ, ndak ada zikir di situ, ilmu ndak tambah, ndak ada pekerjaan yang manfaat untuk diri, keluarga, dan orang lain, ndak ada berbagi, ndak ada sharing, ndak ada sedekah, berarti waktu kita tidak terkelola dengan baik. Usahakan kita punya jadwal, punya prioritas sendiri dalam penggunaan waktu yang beberapa hal tadi masuk sebagai isinya. Nah, ini petunjuk melalui Salalim Al-Fudhola, 9 wasiat dari Syekh Nawawi bagi teman-teman yang ingin mendalami tasawuf, menempuh jalan sufi. Jadi tips-tips yang pertama taubat, yang kedua qanaah, yang ketiga zuhud, yang keempat nambah ilmu, belajar ilmu syariat, yang kelima gemar melaksanakan perkara-perkara sunnah, yang keenam tawakal, yang ketujuh ikhlas, lawannya riya, yang kedelapan uzlah, dan yang kesembilan manfaatkan waktu dengan baik. Ini dari Salalim Al-Fudhola. Oke, yo silahkan didalami, didetailkan sendiri isinya kitab Salalim Al-Fudhola kalau teman-teman tertarik. Tadi kan saya bilang ini semacam trailer saja, promo saja. Silahkan yang tertarik dibaca, ngaji sendiri yang serius tentang kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani.